Tapi ada sebuah filsafat yang dikuasai benar dengan Prabowo. Mungkin ada juga ya di sekeliling kita yang bilang Pak Prabowo buka-bukaan aja. Pak Prabowo kan juga tahu rahasia orang itu. Iya kan? Kompetitor Pak Prabowo. Pak Prabowo mungkin menjawab, kalau saya membuka rahasia mereka, aib mereka, negativity mereka, apa bedanya saya dengan mereka? Apa bedanya mereka? Luar biasa filosofinya. That is we call Baruna. Oh itu ya Baruna. Dia itu tidak laut. Tapi dengan ketenangannya, dengan menerima, melihat mereka, pandangan matanya, mimiknya, keteduhannya, keteduhan Pak Prabowo itu dibaringi dengan beliau menahan gejolak jiwanya, emosinya. Tapi dia hanya diam. Ini yang menjawab masyarakat. Rakyat. Iya. Ini filosofi. Ini filosofi negarawan itu dia tidak dianggap terlalu sia-sia saya harus menampilkan emosi saya hanya untuk melawan kompetitor saya. Yang beliau pernah bilang bahwa kompetitornya adalah putra-putra terbaik bangsa ini. Iya, jauh sebelumnya itu. Jauh sebelumnya. Kalau dia bilang kompetitornya putra-putra terbaik bangsa ini, dan kemudian mereka berpenampilan serendah itu, rakyat akan menilai mereka terbaik, putra terbaik bangsa ini, sesuai yang disebut Prabowo, atau mereka orang-orang rendah. Silakan. Jadi masyarakat yang menilai. Memang seorang Prabowo yang mungkin usianya 10-15 tahun lebih senior dari mereka, nggak tahu mereka siapa. Sebagai pembaca, pemerhati, pelihat, penonton, hampir semua negara yang ribut di dunia ini beliau tahu, beliau tidak tahu rahasia tokoh-tokoh politik di Republik ini. Dan beliau tidak mau buka-bukaan tentang aib, buka-bukaan tentang negatif. Karena saya yakin setelah 14 Februari, insya Allah, Astungkara, beliau dilantik Oktober mendatang. Percayalah, beliau akan anggap ini tidak pernah terjadi. Wah, biasa ya. Itu sifat apa itu? Itu tadi, Baruna. Itu laut ya. Oh, iya. Dan ketika beliau dilantik, muncul nanti karakter Suryanya. Bahwa beliau menyinari semuanya, tidak ada di sana. Si A musuh saya, si B musuh saya, ini baik mas saya. Itu kelebihan Prabowo dan kelemahan Prabowo. Kenapa nggak sebut kelemahan? Bagi orang-orang mungkin tidak terima. Kenapa Bapak menerima orang yang menjahati Bapak, menyakiti Bapak? Berapa banyak orang-orang yang menyakiti Pak Prabowo hari ini ada di gerbong, ada di kereta perang beliau. Kadang-kadang kan kita harus melihat bahwa saya sebagai yang senang dengan sejarah kerajaan Mahabharata, Ramayana, saya bangga kepada Bhisma. Saya bangga kepada Bhisma yang siap rubuh, pendekar tanpa tanding yang siap rubuh ke tanah, menahan anak panah yang terang-terangan dikirim musuh, dia tahu musuhnya, ke dadanya dia menahan. Tapi seorang pahlawan, hampir semua pahlawan tidak mampu menahan pisau dan belati yang ditikam di belakang oleh orang paling dekat, oleh orang yang pernah dibantu, oleh orang yang pernah diangkat dari bawah. Para satria sejati, para Surama, Bhisma, Karna, Arjuna, Pandawa, mereka adalah pahlawan yang mampu menahan anak panah. Berhadapan ya. Karena dia siap menahan anak panah walaupun dia tidak bersenjata, dalam posisi mengangkat kereta kencananya yang dalam aturan perang tidak boleh diserang. Tidak bersenjata dan dia sedang menginjak bumi mengangkat karena tidak siap. Dia siap menahan anak panah. Tapi dia kecewa kepada orang yang melakukan, melanggar aturan perang. Nah, Pak Prabowo, yang saya tidak tahu ini kelebihan beliau, menurut beliau, tapi bagi kami kelemahan, beliau siap dengan gagah menerima semua serangan anak panah, berlumuran di dadanya, semua menancap. Dan tahu siapa musuhnya. Beliau juga memaafkan orang yang menikamnya dari belakang.